Hai, Moms and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Moms and Bunda, sering kita mendengar ada orang menyebutkan hamil anggur. Nah, sebenarnya apa sih hamil anggur itu? Nah, yuk kita bahas tentang hamil anggur bersama saya. Bunda, sebenarnya hamil anggur itu biasa kita sebut dengan kehamilan mola atau mola hidatidosa. Nah, jadi ia adalah suatu gangguan kehamilan yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi itu berkembang secara tidak normal. Nah, biasanya kan membentuk bayi atau janin dengan ari-ari. Nah, ini membentuknya adalah sel-sel yang tumbuh membentuk kumpulan-kumpulan kista-kista yang berisi cairan, nah, yang menyerupai buah anggur putih. Nah, itu namanya adalah kehamilan anggur atau mola hidatidosa. Nah, ya, hamil anggur ini ada dua jenis ya. Ada yang hamil anggur lengkap ya. Pada hamil anggur lengkap ini jaringan plasenta tumbuh tidak normal dan membentuk kista-kista berupa kista berisi cairan ya, tanpa adanya jaringan janin sama sekali. Nah, kadang ada yang hamil anggur yang tipe kedua, yaitu hamil anggur parsial namanya ya. Pada kondisi ini mungkin terdapat jaringan plasenta yang normal ya, berdampingan dengan jaringan yang tidak normal ya. Dalam beberapa kasus janin ini ada terbentuk ya, namun tidak berkembang dengan baik. Nah, dan tidak dapat bertahan hidup. Nah, biasanya kondisi ini akan berakhir dengan keguguran di awal-awal kehamilan. Nah, itu ada dua jenis, ada yang mola atau hamil anggur yang lengkap, ada yang komplit ya, atau ada yang tidak lengkap. Nah, atau disebut juga parsial, ada kehamilan anggurnya, ada pula janinnya. Nah, kadang-kadang yang janin ini tidak berkembang sehingga keguguran di awal kehamilan. Nah, itu ya jenis dari kehamilan anggur atau mola hidatidosa. Nah, sekarang apa sih penyebab dari kehamilan anggur itu? Nah, secara umum ya, penyebab hamil anggur ini adalah proses dari awal pembuahannya itu tidak normal. Ya, biasanya kondisi ini terjadi ketika sperma ya, yang dari orang tua dari laki-laki, dari ayah ya, membuahi sel telur yang kosong ya. Jadi sel telurnya ada gangguan, tidak terbentuk nggak sempurna lah ya, sel telur yang kosong, sehingga terbentuk hamil yang lengkap, hamil anggur yang lengkap. Nah, sehingga tidak ada embrio yang terbentuk, atau saat ada dua sperma ya dari sang ayah membuahi satu sel telur yang kosong tadi ya, jadi hamil anggur yang sebagian, yang satu sperma membentuk mola dengan hamil kosong, satu lagi yang membentuk janin yang tidak sempurna juga, sehingga terjadi keguguran pada awal kehamilan. Nah, penyebab lainnya misalnya adalah kelainan kromosom ya, adanya gen-gennya itu pada sel sperma atau sel telur ada kelainan. Nah, kondisi ini terjadi ketika sejumlah materi gennya itu dalam sel telur tidak dibuahi dengan tepat ya. Normalnya kan manusia memiliki 23 pasang kromosom dari ibu dan ayah. Nah, namun pada hamil anggur ini terdapat satu set kromosom tambahan dari ayah ya, akibatnya sel telur yang dibuahi tidak dapat bertahan hidup. Nah, jadi ada kelainan kromosom atau genetika pada orang tuanya lah yang bisa menyebabkan terjadinya kelainan atau kehamilan anggur tadi.
Nah, kenapa terjadi sebenarnya kehamilan anggur ini? Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya hamil anggur, misalnya adanya usia saat hamil ya. Hamil anggur itu berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang berusia muda ya, di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Nah, biasanya orang-orang Asia lah yang menderita penyakit anggur ini karena mungkin gizinya dan proteinnya yang tidak cukup ya, memiliki riwayat kehamilan mola sebelumnya, atau adanya keguguran ya, kekurangan asupan vitamin, misalnya vitamin A atau beta karoten. Nah, sekarang gimana sih gejalanya yang dapat ditemukan pada hamil anggur ini ya? Misalnya karena kan jadi pada pemeriksaan USG ini ya akan terlihat gambaran-gambaran seperti kista-kista di dalam rahim ya, ada gelembung-gelembung namanya mola ya, yang berbentuk seperti anggur ya, sehingga terjadi pendarahan ya, menyebabkan ibunya kekurangan darah atau kita sebut dengan anemia, tekanan darahnya tinggi karena hipertensi ya, munculnya flek-flek coklat atau pendarahan pada awal kehamilan, pertumbuhan rahim yang tidak sesuai dengan usia kehamilannya, dapat lebih besar atau lebih kecil dari usia kehamilannya, gejala bisa timbul hipertiroid, terus juga mual dan muntah dalam kehamilan atau morning sickness yang sangat hebat. Nah, ini dari pemeriksaan USG itu terlihat adanya kista-kista atau gumpalan-gumpalan seperti badai salju ya, seperti anggur-anggur di dalam rahim. Nah, itu kita sebut dengan badai salju tadi pada pemeriksaan USG. Untuk diagnosis hamil anggur ini ya, pertama dengan pemeriksaan USG pada usia kehamilan 8 sampai 9 minggu atau dengan pemeriksaan tes darah. Nah, pada USG itu ditemukan misalnya air ketubannya tidak ada ya, tidak ada janin dalam rahim, plasentanya menebal dan hampir memenuhi seluruh rongga rahim, berbentuk seperti sekumpulan buah anggur yang dinamakan salju-salju itu ya, kadang muncul kista ovarium. Nah, pada yang komplit itu ya, sedangkan yang tidak komplit, yang parsial ya, ada ketemu cairan ketubannya sedikit, penebalan plasenta, pertumbuhan janin yang terhambat ya, dan kadang-kadang pada awalnya ini tidak disadari adanya kehamilan anggur, jadi kita nggak tahu, tapi setelah pemeriksaan USG baru ketahuan ini kehamilannya tidak normal. Nah, untuk pemeriksaan darahnya kita yang diperiksa adalah kadar hormon HCG-nya ya, hormon human chorionic gonadotropin. Nah, kalau pada kehamilan anggur ini hormon HCG-nya itu lebih tinggi sekali seperti HCG kehamilan biasa, lebih meningkat beberapa kali dari kehamilan yang mestinya ada ya, mestinya HCG-nya sekian, tapi kalau pada hamil anggur itu HCG-nya meningkat sekali sampai 3 kali lipat ya, hormon HCG-nya tersebut. Nah, sekarang bagaimana tentang pengobatan hamil anggur ini ya? Metode penanganan utama hamil anggur adalah dengan melakukan operasi pengangkatan jaringan yang tidak normal tersebut. Nah, seperti melakukan kuretase ya. Terlebih dahulu awalnya kita melakukan pelebaran pintu rahim atau pintu serviks tadi, sehingga kita bisa memasukkan alat untuk melakukan evakuasi dari jaringan yang tidak normal kehamilan tersebut. Nah, kuret ini menjadi pilihan yang terbaik jika pasien ini berencana untuk hamil kembali. Nah, dan untuk kehamilan berikutnya belum tentu lagi tidak ditemukan lagi kehamilan anggur. Bisa saja kehamilan normal pada kehamilan selanjutnya. Atau kita melakukan histerektomi atau pengangkatan rahim ya. Prosedur ini hanya dilakukan jika pasien itu tidak
berencana untuk hamil kembali atau berisiko tinggi mengalami penyakit berbahaya seperti gestasional trophoblastik neoplasia atau penyakit yang mengarah ke arah keganasan. Nah, sambil dilakukan tindakan tersebut, kita harus memantau hormon HCG-nya. Ya, setelah jaringan abnormal tersebut kita angkat, ya, kita akan memeriksa terus kadar HCG secara berkala selama 6 sampai 12 bulan. Nah, tujuannya untuk memastikan tidak ada sel-sel abnormal yang kembali tumbuh atau berubah menjadi keganasan. Nah, pada pasien ini dianjurkan untuk menunda kehamilan selama pengobatan berlangsung. Nah, itu dia ya cara penanganan atau pengobatan dari hamil anggur. Untuk pencegahan kehamilan anggur ini ya, sejauh ini tidak ada cara yang efektif ya untuk mencegah terjadinya hamil anggur. Namun, ibu-ibu dapat mengurangi resikonya dengan menjaga kesehatan secara umum ya, pola makan yang sehat dijaga, olahraga secara teratur ya, dan hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang dapat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi. Nah, ini jaga kesehatan Bunda ya. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan ya. Ibu dengan riwayat kehamilan anggur itu sebelumnya ya, atau faktor resiko tadi, sebaiknya konsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Nah, kemudian berikan asupan asam folat. Konsumsi asam folat sebelum dan selama kehamilan dapat membantu mengurangi resiko kelainan kromosom sehingga terjadi kehamilan yang bagus, yang baik ya. Nah, demikian Bunda perihal mengenai kehamilan anggur. Semoga bermanfaat untuk Bunda semua di rumah. Salam sehat selalu Bunda. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Dah.